Jangan mati karena makanan, jangan mati karena tontonan sesuatu, jangan mati karena Anda gampang emosi, mobil Anda dipepet orang, Anda pepet balik, dikejar-kejar, tabrakan mati. Murahan banget mati seperti itu. Kalau Yesus mau mati bagi kita, kita pun mau hidup untuk Kristus supaya mati kita bernilai. Karena hidup untuk Kristus itulah penghargaan yang mulia kepada pengorbanan Kristus. Hidup untuk Kristus satu-satunya berdampak kepada mati adalah keuntungan. Di luar itu mati tidak pernah keuntungan. Yang setuju katakan amin. Jangan sia-siakan hidup ini. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang lakonnya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tolong jawab Bapak Ibu jemaat kaum muda. Ada nggak Alkitab di Amerika? Jawab dong. Ada nggak Alkitab di Brasilia? Ada nggak Alkitab di Perancis? Ada nggak Alkitab di Rumania? Ada nggak Alkitab di Afrika Utara? Ada nggak Alkitab di Afrika Selatan? Ada nggak Alkitab di India? Ada nggak Alkitab di Cina? Ada nggak Alkitab di Selandia Baru? Ada. Jawab. Ada nggak cerita tentang ini di Alkitab semua itu? Tetap ada. Di mana saja Injil diberitakan, apa lakunya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow. Bukankah kalimat ini menunjukkan Tuhan sangat menghargai apa yang dilakukan dia? Orang inilah yang tahu menghargai pengorbanan Kristus. Kalau Anda Bapak Ibu anak-anak muda, sebelum ajal Anda tiba mendengarkan firman ini, sikapilah hidup Anda nilainya minimal sejajar wanita ini. Ini penting. Di mana saja Injil diberitakan seluruhnya, apa yang lakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya tahun ini masuk 43 tahun jadi hamba Tuhan. Saya doa puasa, Tuhan tolonglah. Nama Ridwan Huta Barat ada dalam Alkitab. Gak dikabulkan Tuhan tuh. Saya doa puasa, Tuhan tolonglah. Nama Ridwan Huta Barat ada dalam Alkitab. Aku udah masuk 43 tahun melayani Tuhan. Perempuan ini belum 43 tahun. Dia ada, masa aku gak ada? Tolonglah, tetap gak dikabulkan. Saya ngotot, Tuhan tolonglah. Tulis ada nama saya Tuhan, ditulis dalam Alkitab. Akhirnya Tuhan ngalah. Tuhan bilang apa? Beli Alkitab. Tulis namamu di bagian depan. Hanya itu doang. Nyambung gak sih lo? Bukankah ada kesempatan kita melakukan yang baik dalam hidup ini melalui kebenaran firman ini? Berikutnya, dalam dua perikop yang kita baca, Markus 14 ayat 3 sampai 11, ada dua pribadi yang disorot di sini. Yang satu laki-laki namanya Yudas Iskariot. Yang satu perempuan, mantan pelacur. Halo, Yudas Iskariot latar belakangnya murid Yesus. Perempuan itu latar belakangnya pelacur. Jawab Bapak Ibu, seharusnya mana yang harus lebih rohani? Yang keras, lebih keras Yudas. Lo kontras loh, yang satu murid Yesus, yang satu pelacur. Ya murid Yesus lah lebih rohani seharusnya. Lanjut, akhirnya mana yang lebih rohani? Perempuan itu. Bukankah ini bisa peringatan keras bagi kita? Bisa orang khotbah tetap hina dan buruk kelakuannya? Bisa orang worship leaders, pemain musik, guru sekolah minggu, bisa hina hidupnya? Sebaliknya, orang koruptor, orang pelacur, orang penipu bisa bernilai hidupnya? Ini penting. Kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Catat baik-baik. Kata kuncinya
di kata mantan. Ulangi. Lebih keras. Mantan. Yudas Iskariot mantan murid Yesus. Perempuan pelacur ini akhirnya mantan pelacur. Nyambung gak sih? Jawab. Mana lebih bagus? Mantan pembohong atau mantan jujur? Jawab dong. Mantan pembohong.